Pokari, sedang bingungan resah mau apa? Yuk dengerin Pokari. Halo, ketemu lagi di Pokari. Nah, episode kali ini kita bakalan berbincang-bincang sama departemen apa, Mei? PSDM nih. Nah iya, kita bakalan berbincang-bincang mengenai Departemen PSDM itu ngapain aja dan juga kegiatan itu seperti apa. Nah mungkin dari teteh-teteh PSDM nih boleh ada siapa aja nih memperkenalkan diri dulu. Masih bagian? Mungkin apa ya? Boleh. Perkenalkan. Kenalin aku Vera Nalisa, aku sebagai staff presiden. Kenalin aku Sulsi Azami Disti, di sini diamanahi selaku kepala departemen dari pengembangan sumber daya mahasiswa. Oke, berarti ini tuh PSDM tuh ada berapa orang nih yang datang cuma 2 ya sekarang? Iya, kebetulan kepala departemen dan 1 orang staff. Sebenarnya kita staffnya ada berenam, ada Acel, ada El, ada Jijeng, ada Bila, dan ada Alma yang berhalangan hadir. Emangnya berdua deh. Oke, kalau boleh tahu nih Teh, kegiatan akhir-akhir ini apa aja nih selain kuliah gitu? Boleh dijelasin. Kalau PSDM sendiri sekarang lagi fokusnya di bulan Februari Maret ini di 2 kegiatan kita program. Itu ada yang pertama pendampingan inaugurasi, sama yang kedua ada di performance analysis. Kalau untuk kedepannya tinggal yang sisa batch 2 nih, ada upgrading, training, performance analysis juga sisa 2 batch ya. Dan nanti tanggal main di inaugurasi gitu. Oke, berarti pendampingan ke Inau gitu ya, angkatan Iya. 2023 Ya, betul, 2023. Maksud mendampingi acara inaugurasi itu PSDM ngapain sih Teh? Kayak kalau misalnya fungsi dari PSDM sendiri kan ini pendampingan ya. Jadi untuk PSDM itu bukan konseptor, tapi sebagai yang mendampingi dan yang membina, memberikan saran gitu untuk kepanitiaan inaugurasinya. Jadi bukan yang memegang konsep, tapi sebagai pendampingan. Karena di sini juga inaugurasi itu merupakan wadah untuk kaderisasi, supaya mereka nantinya kan untuk periode selanjutnya barangkali mereka yang akan menjadi pemimpinnya gitu. Berarti memang tetap acaranya yang dipegang tuh sama anak-anak Inaunya sendiri gitu, PSDM mendampingi aja gitu ya. Ya. Mungkin nanti kalau misalnya anak-anak dari Inaunya minta saran mungkin ya Teh. Iya, betul. Dan kita pasti juga mendampingi di sini nggak cuma sekedar bertanya, tapi kita juga berusaha memberikan pengetahuan gitu ke mereka kalau misalnya kepanitiaan di BEM atau di fakultas tuh kayak seperti apa sih gitu. Karena kan hal baru juga ya untuk anak inaugurasi, kayak mengenal proposal gitu, mengenal RAB dan sebagainya. Nah, di sini fungsinya kita sebagai memberikan pengetahuan juga. Oke. Nah, kalau pendampingan itu sendiri PSDM apakah hanya mendampingi dari Inau atau ada lain yang didampingi sama PSDM? Oke. Gimana Feren? Oke, selain dari pendampingan inaugurasi, itu ada pendampingan dari Pakem yang sudah dilaksana di tahun kemarin. Itu terakhir tanggal di bulan November. Iya, terakhir di acara PPD kan kalau misalnya rangkaian pakem. Oke, berarti selama rangkaian Pakem kemarin tuh didampingi sama PSDM gitu ya? Ya, kalau kita megangnya 2 pendampingan program kegiatan berarti. Jadi kalau misalnya PSDM tuh nggak ada sama sekali program kerja, tapi adanya program kegiatan. Iya, iya. Oke, sebelum lanjut mungkin Teh bisa dijelasin dulu PSDM tuh bakal ngapain aja gitu ke depannya selain proker-proker yang telah tadi Teteh jelaskan gitu. Proker-prokernya. Program kegiatan loh. Oh, maksudnya program kegiatan yang bakal dilaksanain. Iya. Kalau program kegiatan yang dilaksanain yang belum selesai itu sebenarnya tadi ya ada training batch 2, upgrading batch 2, sama performance analysis yang sebenarnya tuh totalnya kan 5 batch dan kita baru pelaksanain 3 batch nih sejauh ini, berarti sisa 2 batch. Nah, untuk nanti upgrading di sekitaran bulan puasa dan training itu di bulan Mei. Teman-teman harus hadir sih training karena bakal menarik banget nih di training gitu tentang ya rahasia sih. Nanti bakal diinfokan lebih lanjut, tapi ya harus datang gitu. Paling inaugurasi sih tanggal mainnya di sekitaran bulan Juli gitu. Berarti kalau upgrading tuh tujuannya buat apa Teh? Nah, upgrading itu buat internal BEM. Jadi sebenarnya kalau misalnya di upgrading, udah upgrading batch 1 kan ya. Udah ikut-ikut. Ya, seru gak? Seru-seru.
Nah kalau misalnya upgrading batch 1 sebenarnya buat pembekalan ya, gimana sih pelaksanaan tugas BEM ke depannya gitu selama satu periode. Kalau upgrading batch 2 itu beda. Jadi kalau upgrading batch 2 itu adalah untuk mengembangkan yang sekiranya sebenarnya masih dirasa kurang. Jadi makanya judulnya upgrading gitu. Nah itu kita berdasarkan apa sih konsepnya? Tiba-tiba dilempar. Wah, apa ya? Jadi upgrading tuh kalau misalnya kita penilai itu berdasarkan salah satunya ya. Mungkin kalau yang lainnya nanti aja di spill-nya gitu. Kalau ini yang paling penting adalah dari performance analysis. Jadi di performance analysis ada teman-teman ngisi 360 degree feedback kan. Nah, itu jadi salah satu penilaian buat di upgrading pertimbangannya. Kompetensi apa sih yang nilainya masih rendah nih di semua departemen? Nah, itu akan di upgradingkan. Berarti targetnya emang internal Ya, internal BEM aja kalau upgrading. Ada berapa batch tadi teh? Yang dilaksanain baru sekali. Selanjutnya bakal ada lagi kan teh? Kita tungguin ya. Kom siap-siap. Siap. Berarti tuh kan itu program kegiatan semuanya kalau PSDM. Ada berapa sih totalnya kalau dari program kegiatan PSDM tuh? Oke, untuk program kegiatan sendiri bisa dibilang ada 8 itu ada pendampingan dari sistem, terus juga pendampingan inaugurasi yang memang sedang dilaksanakan, terus juga ada analisis CV yang targetnya memang untuk warga kema dari angkatan 21 hingga 23. Terus habis itu ada upgrading yang saya di sini sebelumnya, lalu ada performance analysis, juga ada Discover Me Expo Kari yang memang sudah sudah dilaksanakan juga, dan next ada terus pendidikan kepanitiaan, lalu training untuk training. Oke, berarti emang ada lumayan banyak ya, dan tadi udah berapa yang dibahas nih teman-teman. Kita mau ngebahas ke program kegiatan yang lainnya. Kan tadi pendampingan udah dijelasin tuh kayak gimana. Nah sekarang mau nanya tentang analisis CV. Nah, analisis CV itu kayak gimana sih teh? Keren nih kayaknya. Iya. Sebenarnya kan di kita itu BEM menaungi beberapa kepanitiaan kan. Nah, tapi di sini nggak cuma untuk fungsinya kepanitiaan aja ya, tapi juga untuk disalurkan kepada departemen yang membutuhkan. Misalnya nih PDK itu kan di bidang keilmuan, sama Minbak itu di bidang olahraga dan kesenian. Misalnya ada yang ngadain lomba. Nah, kita tuh bisa merekomendasikan orang-orangnya melalui analisis CV ini yang udah dihimpun nih semuanya waktu periode rentang di bulan Oktober gitu kan. Analisis CV itu dikumpulkan semuanya dari seluruh angkatan 21, 22, 23. Nanti untuk kalau misalnya mahasiswa berprestasi atau yang punya minat, kita salurin ke departemen yang membutuhkan tadi ya, kayak Minbak itu misalnya kesenian dan olahraga, atau PDK yang keilmuan. Nah, selain itu juga untuk kepanitiaan. Jadi kepanitiaan itu nantinya misalnya lagi oprek nih kepanitiaannya, nanti kita akan salurkan CV-nya. Nanti jadi kepanitiaan tuh hanya perlu mengisi nama dan MPN-nya kita yang ngasih CV-nya, dan sekaligus memberikan rekomendasi nih kalau dari CV itu dia direkomendasikan atau dipertimbangkan. Maksudnya di sini kan dilihatnya dari pengalaman ya. Jadi sebenarnya CV itu bukan sebagai keputusan akhir, tapi cuma sebagai rekomendasi untuk gambaran diri individunya. Karena kepake banget juga kan CV itu buat di wawancara atau di interview gitu. Jadi itu sih fungsinya dari analisis CV. Bagus banget sih, soalnya kan tahun kemarin belum ada ya analisis CV. Sebenarnya udah ada. Oh iya, salah ya. Enggak, aku tuh. Cuman emang beda sistemnya. Iya itu maksudnya. Iya. Berarti emang kalau dulu tuh kalau kita mau masuk ke panitiaan harus ngirim CV lagi dan ngisi CV lagi ya. Nah, kalau sekarang karena udah dihimpun sebelumnya, jadi kita tinggal ngisi nama dan MPN gitu ya. Betul. Oke. Nah, untuk kalau misalnya ada penonton dari warga Kema yang mau ngisi CV itu harus kemana dulu teh? Atau udah tersedia di sosial media atau di mana? Oke, jadi sebenarnya untuk yang periode sekarang yang mungkin bisa dikembangin lagi di periode kedepannya. Jadi kalau misalnya sekarang tuh cuman ke PSDM aja, dan itu tuh memang urgensinya pas lagi periode rentang tertentu, misalnya di Oktober. Kita bukanya di situ. Cuma memang mungkin bisa jadi bahan evaluasian apakah bisa jadinya sistemnya berganti atau enggak gitu. Tapi untuk yang periode sekarang tuh pada saat Oktober itu dihimpunnya. Jadi linknya tuh udah disediain sama PSDM untuk angkatan 21,
angkatan 22 dan angkatan 23-nya. Berarti sudah disebar gitu ya waktu kemarin di bulan Oktober sekitar Ya. Oktober. Selanjutnya mungkin ada program kegiatan yaitu pendidikan kepanitiaan. Bisa dijelasin lebih lanjut gak Teh? Pendidikan kepanitiaan itu apa dan tujuannya diadainnya itu untuk apa? Nah, kalau pendidikan kepanitiaan, kenapa namanya pendidikan kepanitiaan? Berarti buat orang-orang yang ada di kepanitiaan. Tapi ini khususnya adalah untuk TM dan untuk kadisnya. Kenapa? Karena mereka yang akan memegang iklim dari kepanitiaan selaku leadernya kan. Nah, makanya tema yang diangkat waktu pendidikan kepanitiaan kemarin itu adalah leadership. Karena memang dibekalilah mereka bagaimana leadership yang bisa mereka terapkan waktu di kepanitiaan. Selain itu juga kita ada sosialisasi administrasinya seperti apa kalau di kepanitiaan, terus keuangannya seperti apa, dan ada sosialisasi juga nih controlling spreadsheet gitu. Yang spreadsheet itu tuh fungsinya adalah untuk mereka nargetin kegiatannya apa aja dan bisa di track nih, oh ternyata kita harusnya udah ngelakuin ini nih di tanggal ini. Jadi itu sih sebenarnya buat mensosialisasikan bagaimana kerja dari seorang pemimpin dan fungsi administrasinya. Oke, berarti apa tadi namanya? Apa? Pendidikan dan kepanitiaan. kepanitiaan berarti dilaksanakannya sebelum kepanitiaan itu atau kegiatan itu terlaksana gitu ya. Tuh. Jadi bekal juga mungkin. Nah, ya. iya. Nah, ya. Yang selanjutnya tuh ada Pokari nih yang Iya. Yang collab. selanjutnya ada ini nih, ada Discover Me yang collab sama Pokari. Ya. Mungkin kemarin udah ada Udah ya ada satu ya. episode, tapi bisa sedikit dijelasin lagi mungkin ya Teh. Seperti apa Discover Me collab dengan Pokari itu. Jadi sebenarnya ini pengembangan dari yang periode lalu. Periode lalu tuh kalau Discover Me di Reels kan. Nah, mungkin biar platformnya lebih besar dan biar kita kolaborasi nih sama departemen lain gitu. Jadi adalah si Discover Me ini kolaborasi sama Pokari karena lebih interaktif juga kan. Kalau misalnya podcast gitu, kalau misalnya Reels kan kurang berinteraksi ya. Jadi makanya dikembanginnya di situ, kita kolaborasi sama Pokari gitu untuk Discover Me. Ya bagus banget nih, kemarin kan udah terlaksana nih 1 kali dan mungkin kayaknya bakal ada lagi. Ada lagi nggak ya? Ada lagi. Mau berapa episode ya? Soalnya 60 ya. Kita bajak. Ya itu bagus banget sih, dari konten Discover Me X Pokari itu bakalan kan ngundang narasumber juga gitu ya. Kita bakalan ngasih wawasan juga pada warga Kema gitu ya. Nah yang belum nonton boleh tonton ya, ada di sini. Nggak deh. Yang ini tetap. Terus sebenarnya balik lagi nih ke PSDM. Ada misalnya nih ada warga Kema atau ada adik-adik angkatan 2023 yang mau masuk PSDM tuh ada kriteria tertentu nggak sih Teh? Pendapat dari Verende ada nggak sih? Mungkin kalau misalkan dari pengalaman aku yang emang bertujuan awalnya tuh PSDM itu emang terkait dengan apa ya, kalau misalkan orang-orang yang suka dengan dan tujuannya jadi bagian PIO gitu ya, kayak punya HR gitu, terus kayak tujuan ya perindustrian itu cocok banget buat join ataupun coba jadi bagian dari BEM, terus juga departemen PSDM. Kalau untuk potensi-potensinya mungkin Mungkin buat nih yang pengen masuk PSDM, satu hal yang harus dimiliki sebenarnya kemampuan analisis sih. Karena tadi ada analisis CV ya. Agak pusing ya. Ya, jadi karena kita baca CV gitu. Nah, selain itu juga performance analysis. Bukan, tuh kan salah sama program kegiatan sendiri. Performance analysis. PA apa performance apa? Analisis kan? Iya. Iya benar kan? Iya salah, aku kira itu bukan analisis. Maaf. Performance analysis kan benar, iya. Jadi udah analisis CV, terus ada performance analysis yang juga analisis gitu, karena kita harus ngewawancara. Nah setelah diwawancara kita ngelihat data di Google Form yang tadi ya 360
atau 360 gitu degree feedback. Itu kita lihat nih ya, sekiranya feedback apa sih yang bisa dikasih gitu. Itu kan juga kemampuan menganalisisnya dipakai. Mungkin itu sih jadi kemampuan yang sangat akan dibutuhkan gitu di PSDM. Tapi kalau merasa masih kurang itu nggak apa-apa banget karena bisa dikembangkan gitu. Soalnya kita belajar bareng-bareng kan. Emang apa ya, skill analisisnya harus emang dibutuhkan banget ya di PSDM. Tapi yang penting siapapun itu yang mau belajar bareng ya pasti. Betul. Oke. Ini ada satu lagi. Ya. Oke, ini ada satu lagi nih program kegiatan dari PSDM itu PA atau Performance Analysis. Boleh dijelasin lebih lanjut ya PA itu kayak gimana? Boleh PJ-nya. Apa sih? Untuk performance analysis ini jadi kayak penilaian. Iya, Penilaian untuk internal BEM-nya sendiri gitu. Jadi potensi-potensi apa sih atau evaluasi apa aja yang perlu ditingkatkan gitu dari PA ke PA. Jadi PA dari performance analysis ini kan memang suka dilaksanakan rentang itu 2 bulan sekali ya. Kita ada sampai 5 batch dan untuk saat ini untuk PA sendiri itu udah terlaksana selama 3 batch. Jadi rencananya itu nanti bakal apa ya? Jadi untuk tema dari per PA-nya atau kegiatan per batch-nya itu bakal terus bertingkat. Jadi ada korelasi atau apa ya? Menyambung sama PA sebelumnya gitu. Berarti emang apa ya, sambung menyambung gitu ya antara PA 1 ke PA berikutnya gitu. Dan itu untuk internal BEM-nya sendiri gitu ya. Oke, udah. Oke, kalau dihitung-hitung mungkin banyak juga nih ya program kegiatan dari PSDM itu ada 8. Oke, mungkin tadi PA yang terakhir ya Teh, sebelum ditutup nih, sebelum selesai ada closing statement dulu nggak dari TTT PSDM gitu? Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman nih mau mengembangkan nanti soft skill, kita ada program training batch 2 yang bakal dilaksanain di bulan Mei. Nah, insya Allah itu kegiatannya akan seru dan sangat bermanfaat. Jadi ditunggu aja ya tanggal mainnya. Jangan sampai ketinggalan sih, soalnya yang kemarin juga Malva ikut kan ya, yang training batch 1 sangat Ya itu bermanfaat. seru banget sih, ya kan? soalnya tentang LinkedIn ya kalau nggak salah waktu itu. Nah itu bakalan kepake banget tuh, apalagi kita yang mahasiswa gitu ya, buat kedepannya. Ya, jadi ditunggu aja tanggal main training untuk mengembangkan soft skill teman-teman. Kalau mau tahu informasinya lihat di mana tuh Teh? IG. IG Jangan BEMC. lupa follow IG BEMC Unisba. Iya, jangan lupa kalau mau nggak ketinggalan informasi seputar BEM, terutama tentang PSDM, dipantengin terus semua sosial media dari BEM, terutama Instagram. Oke, mungkin cukup kan kali ya Teh untuk bincang-bincang kali ini. Terima kasih buat Teh sudah meluangkan waktunya. Juga. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah nonton Pokari ini sampai habis. Ditunggu Pokari collab sama Discover Me di episode-episode selanjutnya. Dadah. Dadah.